Raja Charles II dari Spanyol adalah penguasa terakhir dari dinasti Habsburg. Menurut catatan sejarawan, Raja Charles II digambarkan sebagai raja yang begitu buruk rupa hingga menimbulkan rasa takut. Kisah hidupnya adalah sebuah tragedi sekaligus menjadi peringatan tentang harga mahal dari upaya mempertahankan garis keturunan dengan cara yang tidak normal. Sebelum menonton video lengkapnya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel Cerita Kakti. Nyalakan juga notifikasi agar tidak ketinggalan video baru selanjutnya. Pada tahun 1661, seorang anak lahir di istana yang megah di negara Spanyol. Bayi ini diberi nama Charles yang merupakan harapan terakhir dinasti Habsburg yang telah lama berkuasa. Namun dari detik pertama kehidupannya, nasib Charles sudah diwarnai dengan kegelapan. Tubuhnya kecil dan rapuh akibat dari warisan genetik pernikahan sedarah yang sudah berlangsung selama berabad-abad di keluarga kerajaan. Takdir seolah sudah tertulis dalam garis darahnya, bukan untuk mengangkat kejayaan, melainkan untuk menjadi simbol dari kemunduran sebuah dinasti besar. Saat Charles II menjadi raja pada usia 3 tahun, Spanyol sudah diambang kehancuran. Di balik dinding istana yang gemerlap, konflik politik dan ambisi asing mengancam kerajaan yang terbelah oleh perang dan ketidakstabilan. Ibu Charles, Ratu Mariana dari Austria, berjuang keras untuk menjaga kekuasaan keluarga Habsburg. Namun, di tengah kemegahan dan intrik istana, bayangan fisik Charles sendiri terus menghantui. Tubuhnya lemah, wajahnya cacat, dan dia tidak pernah bisa merasakan hidup yang normal. Menariknya, saudara perempuan Charles, Margaret Theresa, tidak mengalami masalah kesehatan yang sama meskipun keduanya merupakan hasil dari generasi perkawinan sedara. Margaret bahkan memiliki seorang anak, Maria Antonia, yang juga tidak menunjukkan masalah kesehatan seperti Charles. Bagi rakyat dan para bangsawan, Raja Charles bukanlah simbol kekuatan, tetapi simbol penderitaan dan keruntuhan. Dengan setiap langkahnya yang lemah, dia membawa beban sejarah keluarganya, sebuah cerita tentang kebesaran yang pudar dan ambisi yang akhirnya memusnahkan darah kerajaan sendiri. Masa kecil Charles II dihabiskan di balik dinding tebal istana, jauh dari sorotan publik. Selama 10 tahun, ibunya, Ratu Mariana, memerintah sebagai wali raja. Sementara Charles perlahan-lahan dibesarkan dengan harapan bahwa suatu hari dia akan mampu mengambil alih tahta. Namun, bahkan sejak kecil, tanda-tanda kelemahan fisik dan mental sudah terlihat jelas. Wajahnya yang cacat, lidahnya yang besar, dan rahangnya yang menonjol menjadi simbol dari keserakahan keluarga kerajaan yang terlalu lama mempertahankan darah murni melalui perkawinan sedara. Ketika Charles mulai memerintah sendiri pada usia belasan tahun, dia menghadapi kerajaan yang sudah diambang kehancuran. Di utara, Raja Louis XIV dari Prancis, seorang penguasa ambisius yang haus akan ekspansi, mengincar wilayah-wilayah Spanyol yang kaya akan sumber daya alam. Di dalam negeri, bangsawan-bangsawan mulai meragukan kemampuan Charles untuk memimpin. Namun, terlepas dari rumor dan kritik yang terus berkembang, Charles bukanlah sosok yang sepenuhnya tak berdaya. Meskipun sering sakit dan mengalami depresi, dia masih bisa berpikir jernih, di mana dia mencoba menjalankan pemerintahan sebaik mungkin. Beberapa sejarawan menganggap Charles memiliki kecerdasan rendah, namun catatan dari penasehat dan diplomat asing menunjukkan bahwa dia sepenuhnya mampu secara mental. Meski dikenal sebagai sosok yang pemalu, kurang percaya diri, dan sering merasa tertekan, banyak diplomat mencatat bahwa Charles II baik hati dan sering menyambut tamu-tamu asing dengan ramah.
Dalam kehidupan asmara, Charles II menghadapi kisah tragis. 2 kali menikah, namun tidak satupun dari mereka mampu memberinya keturunan. Kegagalannya untuk memiliki anak bukan hanya masalah pribadi, namun menjadi krisis nasional. Tahta Spanyol dan seluruh Eropa bergantung pada siapa yang akan mewarisinya. Para penguasa Eropa yang kuat menanti momen ini dengan penuh ketegangan, mengetahui bahwa kematian Charles tanpa pewaris akan memicu perebutan kekuasaan yang dahsyat. Tahun-tahun terakhir Charles dipenuhi oleh ketidakpastian dan penyakit yang semakin parah. Para dokter yang merawatnya hanya bisa memperlambat kematiannya. Tubuh Charles semakin lemah, sementara kerajaan yang dipimpinnya mulai terpecah belah oleh intrik politik dan ambisi asing. Akhirnya, pada bulan November 1700, setelah berjuang sepanjang hidup melawan takdir yang sudah ditulis sejak kelahirannya, Charles II menghembuskan napas terakhir. Kematian sang raja bukan hanya mengakhiri seorang penguasa, tetapi juga mengakhiri dinasti Habsburg yang telah memerintah Spanyol selama berabad-abad. Kematian Charles II membuka pintu bagi sebuah era ketidakpastian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tanpa pewaris yang sah, tahta Spanyol menjadi hadiah yang diperebutkan oleh para penguasa Eropa yang berambisi memperluas pengaruh mereka. Louis XIV dari Prancis melalui cucunya Philippe mengklaim hak atas tahta Spanyol. Di sisi lain, Kaisar Romawi Suci Leopold I juga berupaya mengamankan kekuasaan Habsburg di Spanyol melalui garis keluarganya. Keduanya melihat kematian Charles sebagai peluang emas untuk memperbesar kekuasaan mereka di benua Eropa. Namun, klaim ini tidak diterima begitu saja. Bangsa-bangsa lain, termasuk Inggris, Belanda, dan Portugal, khawatir akan keseimbangan kekuatan di Eropa yang goyah. Jika Philippe, cucu Louis XIV, menjadi Raja Spanyol, Prancis dan Spanyol bisa bergabung menjadi kekuatan yang tak terbendung. Hal ini menjadi ancaman langsung bagi negara-negara tetangga yang lebih kecil. Maka lahirlah aliansi besar melawan Prancis dan Spanyol yang berlangsung selama 13 tahun dan mengguncang seluruh benua. Charles II yang sepanjang hidupnya tidak pernah bisa menghasilkan pewaris, akhirnya meninggalkan sebuah kehampaan di jantung kerajaan yang pernah sangat perkasa itu. Eropa pun terjebak dalam pertikaian dahsyat, memperebutkan kekuasaan atas Spanyol. Di istana-istana seluruh Eropa, raja-raja dan para diplomat merancang aliansi, membuat perjanjian, dan mengerahkan pasukan. Semuanya demi bisa mewarisi kekosongan tahta yang ditinggalkan oleh Charles II. Sementara itu, rakyat Spanyol yang sudah lelah oleh perang dan kemiskinan hanya bisa menyaksikan ketika tanah air mereka menjadi medan pertempuran untuk ambisi para penguasa asing. Setiap kemenangan di medan perang membawa kehancuran bagi rakyat jelata, dan setiap kekalahan hanya memperpanjang penderitaan mereka. Kekuasaan Habsburg yang pernah jaya kini tinggal kenangan, digantikan oleh era kekacauan dan perang yang tak berkesudahan. Meski perang suksesi Spanyol akhirnya berakhir dengan perjanjian Utrecht pada tahun 1713, warisan Charles II tetap membayangi sejarah Spanyol dan Eropa. Philippe dari Anjou yang akhirnya dinobatkan sebagai Raja Spanyol dengan nama Philip V tidak pernah bisa menyatukan kembali kerajaan yang telah hancur oleh perang. Spanyol merupakan kekuatan besar di Eropa, mulai meredup di panggung politik internasional dan tidak pernah kembali ke kejayaan yang sama. Kisah Charles II adalah sebuah peringatan keras akan bahaya ambisi dan keserakahan dinasti yang menempatkan kekuasaan di atas segalanya. Tubuh Charles yang lemah dan takdirnya yang tragis mencerminkan keruntuhan sebuah dinasti besar
dan memperlihatkan betapa rapuhnya garis keturunan yang berusaha dipertahankan melalui cara yang tidak normal. Sebuah kerajaan besar telah berakhir, sementara nama Charles II dikenang sebagai raja yang tidak hanya gagal menjaga kerajaan, tetapi juga gagal menjaga dirinya sendiri dari takdir.